warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Robert ya. Hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia kelas 7 bab 5 subbab yang B, yaitu menyimpulkan isi puisi rakyat. Nah, menyimpulkan isi puisi rakyat, kita mulai terlebih dahulu dengan flashback materi minggu yang lalu. Puisi rakyat yaitu kesusastraan rakyat yang terjadi dari beberapa deret kalimat. Ada yang menurut panjang pendek suku kata, lemah tekanan suara, ada juga menurut mantra, atau hanya menurut irama. Sedangkan puisi rakyat ini berisi tentang nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, yang berisi pesan-pesan dan nilai-nilai warisan leluhur bangsa Indonesia. Untuk berikutnya, puisi rakyat bisa berupa pantun, syair, gurindam, atau puisi rakyat yang berkembang di kawasan tertentu. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tiga puisi rakyat, yaitu pantun, syair, dan gurindam. Ini pantun ya. Nah, mengenal apa itu pantun. Pantun secara singkat bisa dimaknai sebagai sebuah puisi Melayu yang mengakar dan membudaya dalam masyarakat dengan ciri-ciri sebagai berikut. Ini ada 5 ya syaratnya atau ciri-cirinya. Yang pertama, tiap bait terdiri dari 4 baris atau larik. Yang kedua, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Nanti akan saya detailkan bagaimana cara menghitung suku kata. Terus kemudian yang ketiga, ada rima. Akhir setiap baris adalah bentuknya A, B, A, B. Nanti juga akan saya tunjukkan berupa contoh tentang rima yang ada di pantun. Kemudian yang keempat, yaitu baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Yang kelima, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Nah, sekarang sebelum kita belajar tentang menyimpulkan isi pantun, kita terlebih dahulu belajar tentang jumlah baris tiap bait pada pantun. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, pantun terdiri dari 4 baris. Ini contoh ya, pantun pertama dan pantun kedua. Ini ya, setiap pantun, setiap bait terdiri dari 4 baris. Jika ada pantun yang melebihi dari 4 baris, bisa kurang atau bisa lebih dari 4 baris, berarti tidak memenuhi syarat sebagai pantun. Untuk berikutnya, menghitung suku kata pada pantun. Nah, ini adalah cara menghitung suku kata pada pantun. Ini sudah saya pisah-pisah, tujuannya untuk mempermudah kalian menghitung jumlah suku kata pada pantun. Saya coba untuk pantun yang pertama ya. Yang pertama yaitu A berarti 1 suku kata, ir 2, su berarti 3, rut 4, me 5, mu 6, ngut 7, ba 8, dan yam adalah suku kata yang ke-9. Itu cara menghitung suku katanya. Kita coba ya, ini sudah saya siapkan jumlahnya dari masing-masing baris yang ada pada pantun 1 maupun pantun 2. Sekarang kalau tadi kita mencoba menghitung baris kedua, sekarang coba kita menghitung baris ketiga. Dari hitungan saya ada 10 suku kata. Sekarang kita hitung sama-sama ya. Sa 1, yur 2, di 3, i 4, si 5, ke 6, da 7, lam 8, kan 9, tung 10. Nah, benar kan ya? Jumlahnya memang suku kata yang ada pada baris kedua pantun ke-1 ini saya tunjukkan ya. Ini ada 10. Untuk berikutnya bisa kalian hitung ya, dari ja, ngan, di, i, ku, ti, ta, bi, at, a, yam. Nah, itu jumlahnya 11. Itu ya cara menghitung suku kata pada pantun. Kita lanjutkan ya untuk ciri-ciri yang berikutnya, yaitu mengenai rima pada pantun.
Nah, seperti yang sudah saya contohkan pada pantun 1 ini atau pantun 2 sudah saya tandai dengan warna merah. Yang perlu kalian pahami adalah pantun atau rima, yaitu ujung dari pengucapan kalimat pada baris pantun. Nah, ini ya, seperti yang kalian lihat, rima bisa jadi adalah terdiri dari satu huruf atau bisa jadi beberapa huruf. Jika beberapa huruf biasanya digunakan atau ini lebih lazim digunakan, yaitu menggunakan beberapa huruf yang saat diucapkan itu mempunyai kemiripan. Kita buktikan ya. Contoh baris pertama, air surut memungut bayam. Ini akan dibandingkan dengan baris yang ketiga, jangan diikuti tabiat ayam. Nah, dari kata yang baris pertama bayam dengan baris yang ketiga ayam memang adalah dua kata yang berbeda, akan tetapi mempunyai ujung pengucapan yang sama, yaitu yam. Itu yang dimaksud dengan rima. Untuk baris yang kedua biasanya akan sama dengan baris yang keempat. Contoh ya, sayur diisi ke dalam kantung. Sedangkan baris keempatnya, bertelur sebiji riuh sekampung. Nah, ini diakhiri, ini adalah kata kantung, sementara di bagian baris keempat adalah kata sekampung. Sama-sama mempunyai akhiran kata ung yang sama-sama mirip. Ini yang dimaksud dengan rima. Begitu juga dengan pantun yang kedua, baik bergalak baik tidak. Sama halnya dengan baris yang ketiga, yaitu baik berbalas baik tidak. Nah, sama-sama tidak. Bahkan ini satu kalimatnya, satu katanya juga sudah sama persis. Untuk berikutnya baris yang kedua dan baris keempat, yaitu buli-buli bertali benang, asal budi sama dikenang. Benang dan dikenang sama-sama berakhiran nang, jika diucapkan akan mirip. Itu adalah salah satu ciri dari pantun. Nah, sekarang kita lanjutkan pada ciri-ciri berikutnya pada pantun, yaitu sampiran dan isi. Karena pada pantun ada baris pertama dan baris kedua itu disebut sampiran, sementara baris ketiga dan keempat disebut dengan isi. Kita buktikan ya, ini sengaja saya warnai biar untuk mempermudah kalian membedakan baris pertama dan kedua itu disebut dengan sampiran. Nah, ini warna merah ya, ini sampiran. Sementara baris ketiga dan keempat pada pantun 1 maupun pantun 2 disebut dengan isi. Ini ya, ini adalah sampiran, sementara baris ketiga dan keempat adalah isi. Yang perlu kalian pahami, dalam penyusunan pantun biasanya orang akan memulai dengan membuat isi terlebih dahulu. Baru kemudian, karena isi adalah berisi sebuah pesan yang ingin disampaikan kepada sang pendengar atau si pembaca. Sementara untuk sampiran adalah semacam pengantar yang mempunyai rima yang sama. Tujuannya adalah untuk mengantarkan saja atau sampiran saja dari isi yang akan disampaikan pada baris ketiga dan baris keempat. Nah, ini ya tentang sampiran dan isi pantun. Untuk berikutnya, nah ini adalah cara menyimpulkan isi pantun. Adapun tahapan dari cara menyimpulkan isi pantun adalah yang pertama, carilah makna kata yang sulit pada pantun tersebut. Jadi yang pertama kalian lakukan adalah mencari kata yang sulit terlebih dahulu untuk dicari tahu maknanya. Untuk yang kedua, uraikanlah dengan bahasamu sendiri isi pantun tersebut. Jadi kalian bisa nanti menulis uraian dengan bahasamu sendiri tentang isi pantun itu apa gitu ya. Untuk yang ketiga, tulis kembali nasihat dan ajakan yang ada di pantun. Ini yang sementara yang keempat adalah membandingkan isi nilai dan tindakan baik pada pantun nenek moyang dengan pantun generasi muda. Ini adalah contoh ya, pantun 1 dan pantun 2.
Pantun 1 isinya air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung. Jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji, riuh sekampung. Untuk pantun 1 ini ada satu kata yang saya tidak tahu apa artinya, yaitu tabiat. Sementara pada pantun yang kedua juga saya tandai berwarna merah pada kalimat yang saya juga tidak ketahui apa makna bergalas dan buli-buli. Nah, seperti yang saya beritahu di awal tadi, bahwa tahapan untuk menyimpulkan isi pantun yang pertama adalah mencari makna kata yang sulit terlebih dahulu. Nah, ini sudah saya tandai yang merah ya. Nah, untuk mencari tahu dari kata yang kalian tidak ketahui, kalian bisa memanfaatkan Kamus Bahasa Indonesia atau media yang lain yang bisa digunakan untuk mencari tahu makna dari kata yang kalian kurang paham. Nah, ini contoh dari pantun yang saya kurang paham, katanya saya tandai dengan warna merah. Di pantun 1 misalnya tabiat, di pantun 2 bergalas dan buli-buli. Nah, setelah saya cari, ternyata kata sulit pada pantun 1 yaitu tabiat, ternyata maknanya adalah perangai, watak atau budi pekerti. Sementara pada pantun yang kedua, kata sulit yang saya temukan adalah bergalas dan buli-buli. Bergalas ternyata artinya adalah kayu pikulan. Kalau kalian tahu, kayu pikulan adalah kayu yang ditaruh di pundak yang digunakan sebagai alat bantu untuk mengangkat barang, itu ya namanya kayu pikulan yang kemudian disebut dengan bergalas. Sementara buli-buli adalah guci dari tanah liat. Guci dari tanah liat ini, kalau buli-buli itu biasanya berbentuk bulat, tidak ada moncongnya, itu adalah buli-buli. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kita tahu kata sulitnya, seharusnya akan menjadi lebih mudah kalian untuk memahami isi dari pantun itu sendiri. Setelah kalian membaca kembali dan memahami secara utuh, karena sudah tidak ada kesulitan tentang memaknai kalimat atau memaknai kata, maka setelah paham, maka kalian bisa menyusun dengan bahasamu sendiri isi pantun tersebut. Menurut saya, pantun 1 ini berisi tentang, ini ya, saya bacakan pantunnya dulu. Air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung. Jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji, riuh sekampung. Nah, menurut saya isi pantun 1 ini adalah biasakan bersikap tenang dan jangan ribut hanya lantaran hal kecil. Sementara pantun yang kedua, baik bergalas baik tidak, buli-buli bertali benang. Baik berbalas baik tidak, asal budi sama dikenang. Nah, isi pantun yang kedua ini ya saya sorot ya, isi pantun yang kedua ini menurut saya berarti berbuat baik walau tidak berbalas tidak masalah, karena kebaikan akan selalu diingat. Anak-anakku sekalian, itu adalah cara menyimpulkan pantun. Nah, untuk tahapan yang ketiga, tulis kembali nasihat dan ajakan yang ada di pantun. Biasanya saya gunakan isi pantun yang sudah saya tulis dan saya baca kembali dan disempurnakan. Jika dibutuhkan penyempurnaan kata akan saya tambahkan. Itu ya yang saya maksud pada tahapan yang ketiga. Sementara bandingkan isi nilai dan tindakan baik pada pantun nenek moyang dan generasi sekarang, kita akan bahas pada slide berikutnya. Ini ya, pantun nenek moyang mempunyai nilai 2, yaitu nilai sosial dan nilai moral. Nilai sosial yaitu menyarankan tata cara dalam hidup bermasyarakat. Ini mirip saling menghargai dan saling membantu. Sementara nilai moral pada pantun nenek moyang yaitu menyarankan perilaku dan tingkah seseorang agar sesuai dengan norma-norma kemasyarakatan, mirip sopan santun dan tata krama. Sementara pantun masa kini mempunyai 2 nilai, yaitu nilai pendidikan dan nilai agama. Yaitu nilai pendidikan menyarankan untuk belajar dengan sungguh-sungguh agar impian bisa tercapai. Sementara nilai agama yaitu menyarankan agar selalu berdoa dalam setiap perjuangan yang dilakukan. Itu ya tentang perbandingan pantun nenek moyang dengan pantun generasi muda. Kita lanjutkan pada jenis yang lain, yaitu syair. Jenis yang kedua,
yaitu syair. Mengenal apa itu syair? Syair adalah salah satu puisi lama berasal dari Persia. Bersamaan masuknya dengan masuknya agama Islam dan berasal dari bahasa Arab, yaitu syair atau syu'ur, yang berarti perasaan yang menyadari. Kemudian kata syu'ur bermetamorfosis menjadi syirru, yang berarti puisi dalam pengetahuan umum. Adapun ciri-ciri dari syair adalah sebagai berikut. Setiap bait terdiri 4 baris, setiap baris terdiri dari 8 sampai 14 suku kata, bersajak a. Ini agak berbeda dengan pantun ya. Ini sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Terus yang keempat, semua baris adalah isi, sementara di pantun baris pertama kedua adalah sampiran, sementara baris ketiga dan keempat adalah isi. Kalau di syair atau di syair semuanya baris pertama sampai keempat adalah isi. Terus bahasa yang digunakan adalah bahasa kiasan. Kita lanjutkan tentang cara atau tahapan menyimpulkan syair. Nah, caranya sama ya, carilah makna kata sulit pada syair tersebut. Kemudian kalau sudah paham semua kata, maka akan mempermudah kalian untuk memahami, sehingga mempermudah kalian menyusun isi syair dengan bahasa kalian sendiri. Kita mulai dari syair yang pertama dan kedua. Ini ya, inilah gerangan suatu madah, mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah teriktikat diperbetuli sudah. Nah, ini sudah saya tandai ya, tanda merah baik syair 1 maupun syair 2. Syair 1 ada madah dan iktikat, sementara syair 2 ada tamsil. Ini adalah kata-kata yang saya tidak paham, dan kalian nanti juga bisa mencari kata-kata yang kalian kurang paham. Kemudian gunakan kamus bahasa Indonesia atau menggunakan media internet untuk mencari apa maksud atau apa makna dari kata-kata yang sulit. Ini adalah kata yang sulit pada syair yang pertama, yaitu madah. Ternyata madah berarti kata-kata pujian, sementara iktikaf adalah kepercayaan atau keyakinan yang teguh. Untuk syair yang kedua, kata sulitnya adalah tamsil. Ternyata tamsil itu adalah ibarat atau lukisan atau penggambaran. Nah, setelah kita tahu kata-kata sulitnya, maka akan mempermudah kita memahami isi syair tersebut. Kita baca kembali, kemudian baru kita susun dengan bahasamu sendiri isi syair tersebut. Syair pertama, saya menulis bahwa isi syair itu berisi nasihat cara menjalani hidup yang hanya sebentar ini. Sementara syair yang kedua, saya bacakan dulu ya syairnya. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil hidupmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal hidupmu. Nah, dari syair yang kedua ini kemudian saya menyimpulkan isi syairnya, yaitu pemuda perlu membekali diri dengan ilmu dan amal yang baik di dunia untuk bekal di akhirat nanti. Itu ya tentang menyusun isi dari syair tersebut. Nah, setelah kita belajar tentang syair, kita berlanjut pada gurindam. Gurindam adalah puisi lama dari negeri India, berasal dari kata kirindam yang berarti mula-mula atau perumpamaan. Gurindam ini berisi nilai agama dan moral dan dijadikan norma-norma kehidupan. Berikut adalah ciri-ciri gurindam. Yang pertama, terdiri dari hanya 2 baris saja pada setiap baitnya. Kemudian, tiap baris memiliki jumlah suku kata sekitar 10-14. Ini lebih panjang sebenarnya dibandingkan dengan pantun maupun syair ya. Terus kemudian yang ketiga, tiap baris memiliki rima yang sama atau bersajak A. Kemudian bait berikutnya B, dan seterusnya. Untuk yang keempat merupakan satu kesatuan yang utuh. Kelima, baris pertama berisi soal. Keenam, berisi jawaban. Sementara yang ketujuh, cirinya adalah isi gurindam, biasanya berupa nasihat atau filosofi hidup atau kata-kata mutiara. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tahap menyimpulkan isi gurindam.
Ini adalah tahapannya. Sama persis juga dengan syair dan pantun tadi, cari dulu makna kata yang sulit dari gurindam tersebut. Tujuannya agar kalian bisa memahami secara utuh sehingga nanti tidak kesulitan saat membuat simpulan atau membuat simpulan isi gurindam. Kita mulai pada gurindam yang satu. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan berguru tiadalah jemu. Ini jemu adalah kata yang saya pilih sebagai kata yang susah. Sementara gurindam, jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Gurindam yang kedua saya milih bekal ya. Ini kata-kata sulit yang saya temui. Jemu ternyata bermakna terlalu sering atau bosan. Sementara bekal adalah sesuatu yang disediakan untuk perjalanan. Nah, setelah tahu kata-kata sulitnya, maka kita susun simpulannya. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan berguru tiadalah jemu, maka saya membuat simpulan tentang gurindam 1, yaitu bila belajar pada orang yang pintar, jangan malu-malu untuk bertanya dan berguru. Sementara gurindam yang kedua, jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Ini saya artikan selalu bertindak dengan nalar yang sehat sebagai pembelajaran hidup di dunia. Anak-anakku sekalian, itu tadi adalah cara untuk menyimpulkan isi dari puisi rakyat yang terdiri dari pantun, syair, dan juga gurindam. Anak-anakku sekalian, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat sehingga mendatangkan pengetahuan baru buat kalian. Semoga tidak ada kesulitan dalam mempelajari apa itu menyimpulkan isi puisi rakyat. Demikian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.